Tuhan kita Yesus Kristus, Bapak Ibu dan jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang berada di rumah, kita beribadah pada hari Minggu tanggal 19 April 2020. Sebelum kita memasuki ibadah, mari kita bersama-sama persiapkan hati dan pikiran kita masuk dalam saat teduh. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri, kita akan habiskan ibadah kita. Ibadah kita pada saat ini jadi dalam pertolongan Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari pelengkap hidup jemaat nomor 2. Mulia, mulia, mulia nama. Semua itu tidak selalu membuat kami bertahan dalam kebenaran. Kami mengaku telah melanggar perintah Tuhan dan berbuat dosa.
Oleh pengasihan anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, agar kami selalu layak hidup bersama dengan Tuhan. Dengarkanlah ya Tuhan permohonan kami, demi nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolongmu. Yesaya pasal 41 ayat yang ke-13. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 50A, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Sabdamu abadi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Ya Allah firman yang hidup, sesungguhnya kami hidup bukan hanya oleh makanan saja, melainkan oleh setiap firman Tuhan juga. Karena itu ya Tuhan, sekiranya kami membaca firman, tolong agar kami dibimbing oleh Roh-Mu untuk memahaminya dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Perjanjian Lama, yaitu Mazmur pasal 16 ayat yang pertama sampai 16. Di bawah perikop, bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan takut mempersembahkan korban turahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut-nyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang menentukan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai, ya, milik pusakaku menyenangkan hatiku. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku ke dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan.
Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tanganmu ada hikmat senantiasa. Demikianlah pembacaan Alkitab untuk kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Berkat Hidup Jumat nomor 15. Kusiapkan hatiku Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Puji syukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Meskipun masih kita melaksanakan ibadah mandiri, namun kita bersyukur kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah kita. Pada saat ini sebelum bersama kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. 6 hari lamanya kami diberikan kesempatan untuk bekerja. Pada hari ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk meluangkan waktu kami bersekutu bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing dalam ibadah mandiri. Kami mengucap syukur buat kesempatan ini Tuhan, dan kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Dimampukan kami oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu memahami kebenaran firman Tuhan. Dan ketika kami telah memahaminya, kami dapat mengimani dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Hamba-Mu jadi pakai oleh Tuhan. Perlengkapilah dengan kuat kuasa Roh Kudus, agar hamba-Mu dimampukan menyampaikan kebenaran firman yang hanya seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Nas yang telah ditetapkan untuk kita pada hari ini, dari 1 Petrus
pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-12. Bapak Ibu bisa membacanya secara mandiri. Perikop yang tertulis di sana, pengharapan, iman, dan kasih. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pengharapan, iman, dan kasih, 3 hal yang menjadi topik pembicaraan atau yang kita bicarakan dalam nas kita pada hari ini. Saya yakin Bapak Ibu tidak asing lagi dengan 3 kata ini. Pengharapan. Pengharapan adalah penantian, proses menanti-nantikan sesuatu yang akan terjadi nanti atau akan datang. Pengharapan ini tentunya hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki keyakinan bahwa yang ia nantikan ini pasti akan terjadi nantinya. Dan sangatlah berbahaya ketika seseorang tidak punya pengharapan dalam kehidupannya. Contohnya saja ketika kita sedang dalam keadaan sakit. Kalau kita tidak punya pengharapan akan kesembuhan, akan kesehatan, kekuatan yang Tuhan percayakan nanti melewati usaha kita, kita tidak akan mau berusaha. Kita tidak akan mau berobat, kita tidak akan mau berdoa. Nah, ada kita ketika hilang harapan, kita terlalu pasrah dan tidak berbuat apa-apa. Contohnya saat ini, ketika kita berada dalam pandemi COVID-19, kalau kita tidak berpengharapan, tidak ada sesuatu pun yang kita lakukan. Kita tidak akan mau tetap terus berdoa karena kita menyalahkan Tuhan. Kita tidak akan mau melaksanakan ibadah mandiri karena kita tidak percaya lagi sama Tuhan. Kita tidak akan mau mengikuti anjuran pemerintah dengan pola hidup bersih dan sehat, atau kita tetap berada di rumah saja, keluar hanya pada sesuatu yang penting. Kita akan tetap melakukan hal-hal seperti biasanya sampai pada ketika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, baru kita menyadari pentingnya pengharapan itu terjadi atau ada di dalam diri kita. Pengharapan yang dimaksudkan dalam nas ini ialah pengharapan kita orang percaya akan Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Jadi pengharapan kita, dia yang telah bangkit, kebangkitan yang kita rayakan minggu kemarin, ini pun akan membangkitkan kita pada saat nanti. Artinya dia akan memberikan kemenangan juga bagi kita, keselamatan. Tidak hanya selamat hari ini di dunia ini, tetapi selamat dalam hal hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau menjadi orang Kristen tanpa pengharapan, tidak akan pernah bisa bertahan menjadi orang Kristen, Bapak Ibu. Saya yakin kalau sampai pada saat ini kita bertahan menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya karena kita punya pengharapan akan sesuatu yang akan terjadi nanti, keselamatan yang akan Tuhan percayakan pada saatnya nanti. Oleh sebab itu dalam pengharapan kita memerlukan poin yang kedua. Poin yang kedua yaitu iman. Iman ialah percaya yang sungguh-sungguh. Kalau dalam nas ini, iman adalah percaya sungguh-sungguh kepada Kristus. Iman ini yang menguatkan kita. Iman ini yang terus memampukan kita untuk memiliki kekuatan di dalam menghadapi hal-hal yang tidak mudah, itu duka cita atau berbagai pencobaan yang dikatakan dalam ayat yang ke-6. Iman yang sama pula yang memampukan kita melewati hari-hari ini. Pada saat ini kita sadar atau tidak, kita berada dalam posisi yang sangat sulit. Karena pandemi ini, semua aspek kehidupan kita terganggu. Kebebasan kita, pekerjaan kita, penghasilan kita, rasa takut, rasa khawatir kita menjadi lebih besar dari biasanya. Tanpa iman kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tidak mampu melakukan atau menghadapi
ini semua. Di samping berpengharapan, iman pun menjadi hal yang diperlukan. Karena ketika kita beriman, ketika kita percaya, kita meyakini seperti yang dikatakan oleh ayat yang ke-7, bahwa maksud semua itu adalah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Berarti segala sesuatu yang terjadi kita hari ini bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Bisa jadi seperti yang disampaikan oleh ayat yang ke-7, bahwa ini adalah proses untuk membuktikan kemurnian iman kita. Kita sedang diproses oleh Allah. Sejauh mana iman kita, sejauh mana sebesar apa pengharapan percaya kita kepada Tuhan Sang Pemberi kehidupan. Bagian yang terakhir yaitu kasih. Kasih adalah sesuatu atau ketetapan yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Meskipun kita tidak pernah atau belum pernah melihat Allah, kita dapat merasakan betul bahwa kasih Allah ternyata dalam kehidupan kita. Dan ketika kita merasa kasih Allah dalam kehidupan kita, kita pun diajak untuk bisa mengasihi Dia di dalam kehidupan kita. Bagaimana buktinya bahwa kita mengasihi Allah? Salah satu buktinya persekutuan kita yang kita laksanakan. Meskipun mungkin kita hanya berdua dengan suami, dengan anak atau dengan istri, bertiga hanya dengan suami, istri, anak, atau dengan anggota keluarga yang lainnya, kita tetap dengan sukacita datang kepada Tuhan. Bukti kita kasih kita yang paling sederhana yang dapat kita tunjukkan saat ini. Dan bukti lainnya ialah dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saat ini kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita bisa kita tunjukkan dengan cara mengasihi diri kita sendiri. Menjaga kesehatan kita berarti kita menjaga kesehatan orang lain. Ini saat ini sedang gencar-gencarnya pembagian masker, karena diyakini dengan menggunakan masker setidaknya dapat menghalangi peredaran virus yang bisa dikeluarkan dari batu atau ketika bersin dan lain sebagainya. Setidaknya tidak menulari orang lain. Kita mempergunakan itu selain untuk melindungi diri, juga sebagai bukti kasih kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sederhana kalau kita berbicara kasih tentang hal ini, tetapi Bapak Ibu kasih masih luas sekali pengertiannya. Saya yakin kita semua pasti terus melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita. Roh Kudus tetap memampukan kita, tetap berpengharapan di dalam Tuhan, tetap memiliki iman yang kuat dan menerapkannya atau mewujud nyatakan itu melewati kasih kita kepada sesama dan diri kita sendiri sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa, kita menaikkan rangkaian syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Kami telah bersama belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih karena kami dimampukan untuk mendengar dan kami yakin kami pun dipercaya untuk memahami, bahkan diberikan kekuatan untuk melakukan kebenaran firman dalam hidup dan kehidupan kami. Pada saat ini, ya Bapa di surga, kami mau bersama-sama menaikkan rangkaian permohonan kami. Secara khusus doa kami bagi bangsa dan negara kami ini. Kamu mengetahui Tuhan segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami. Tengah-tengah terjadinya pandemi COVID-19 dan berbagai bencana alam yang terjadi. Kami memohon kepada Tuhan agar setiap kami diberikan hikmat dalam berhadapan dengan situasi sulit seperti ini.
Kami pula memohon kepada para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai ke desa-desa. Diberikan Tuhan hikmat, kemampuan, kekuatan untuk mereka dapat melakukan tugas, tanggung jawab, dan kewajiban mereka masing-masing. Di tengah-tengah tanggung jawab yang tidak mudah ini, kami mohon hikmat-Mu dipercayakan agar mereka dimampukan melakukan bagian-bagian mereka dengan baik, agar melewati setiap kebijakan yang diambil, setiap hal yang direncanakan boleh membuahkan kemajuan. Demikian dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan, yang merenggut kebebasan kami, yang mungkin juga berakibat berat kepada perekonomian kami, kebebasan kami, dan segala hal yang kami hadapi dalam hidup dan kehidupan kami. Ajarkan kami untuk terus beriman dan berpengharapan hanya di dalam Engkau saja ya Tuhan. Karena sungguh kalau dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu menghadapinya. Tapi dalam iman, dalam pengharapan kami di dalam Engkau, kami tetap percaya Tuhan tetap memperhatikan kami. Tuhan tetap ambil bagian untuk menyatakan kehendak kasih dan kuasa serta rencananya yang indah bagi kami. Kami mohon ya Bapa di surga, keadaan seperti ini cepat berlalu dari kehidupan kami. Kami mohon setiap kami dapat dipulihkan. Mereka yang sakit mendapatkan pemulihan kesembuhan yang berasal dari Tuhan. Tim medis yang menjadi garda terdepan dalam pandemi ini, mereka diberikan kekuatan, kemampuan untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka yang tidak mudah. Setiap kami boleh diberikan Tuhan kemampuan untuk terus patuh taat kepada setiap aturan dan ketetapan yang diberikan. Pun terlebih dari itu semua Tuhan, biarkan kami senantiasa bertekun dalam iman kami, untuk terus berdoa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan. Bapa yang Maha Pengasih, kehidupan kami sebagai gereja diberkatilah oleh Tuhan. Gereja Kalimantan Evangelis di berbagai tempat, program-program dari tingkat majelis sinode, majelis resort, majelis jemaat, pelayanan kategorial. Meskipun pada saat ini kami dapat melayani dalam berbagai keterbatasan kami, menggunakan berbagai media dan teknologi yang ada, kami percaya Tuhan dengan cara seperti ini pun Tuhan berkenan atasnya untuk menjangkau sidang jemaat Tuhan yang sedang beribadah di tengah-tengah keluarga masing-masing. Bapa yang Maha Pengasih, Kau pula terus memberkati keberadaan pendeta, vikaris, penetua, diakon, guru agama, guru sekolah minggu, pemerintah, penginjil, dan setiap pribadi yang melayani Tuhan, melewati setiap talenta, karunia, kekuatan yang mereka miliki. Diberkati senantiasa Tuhan dalam segenap pelayanan mereka, mereka mampu melakukan bagian-bagian mereka dengan baik. Nah, demikian gereja dipakai untuk terus menyuarakan suara-suara kebenaran, berita sukacita. Kehidupan kami sebagai sidang jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, diberkati dalam kesehatan dan kekuatan, diberkati dalam usaha dan pekerjaan, usaha dan perkebunan, bahkan ternak yang kami miliki. Meskipun kami harus melewati berbagai perubahan musim dan cuaca, kami yakin berkat Tuhan selalu dipercayakan atas setiap kami. Segala sesuatu yang kami lakukan senantiasa boleh memberikan hasil bagi kami. Bapa yang Maha Pengasih, doa kami bagi orang tua terkasih kami yang telah berusia lanjut, diberikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita, damai, sejahtera berpanjang. Sidang jemaat Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit, dijamah bagian tubuh yang sakit, dan mereka boleh dipulihkan seperti sedia kala. Sidang jemaat Tuhan yang berada dalam berbagai pergumulan hidup dan kehidupan
yang terjadi dalam kehidupan mereka dengan tuntunan, dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Anak-anak terkasih kami Bapa, sedang dalam masa-masa tumbuh kembangnya, dalam masa-masa pendidikannya, Tuhan senantiasa berkati agar mereka boleh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang patuh kepada orang tua, terlebih boleh menjadi kebanggaan bagi kami sebagai orang tua. Bapa dalam Yesus Kristus, pada saat ini ya Tuhan, kami bersatu hati, kami berdoa bagi Jaruda yatim piatu anak-anak terlantar. Kau kasih, Kau berkati hidup dan kehidupan mereka, agar dalam segala keberadaannya mereka tidak sendiri, melainkan mereka senantiasa boleh merasakan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti itu ada dalam kehidupan mereka. Bapa di surga, Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur dalam minggu ini sidang jemaat Tuhan ada yang boleh merayakan ulang tahun, baik kelahiran maupun pernikahan. Diberkati Tuhan setiap pertambahan usia mereka, diberikan mereka kesehatan, kekuatan, umur panjang, sukacita dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Allah yang Maha Pengasih, Allah dalam Yesus Kristus, pada saat ini pun kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, agar kehendak kuasa dan rencana jadi atas kehidupan kami Tuhan. Sebab itu pada saat ini kami akhiri rangkaian doa kami ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan. Bersama kami ucapkan demikian: Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dan mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Sidang jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita masuk dalam persembahan syukur kita. Dan nas pengantar untuk kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita masuk dalam doa bersama. Bapa yang Maha Kasih, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur akan segala berkat untuk berkat Tuhan yang hidup kami. Terima kasih Tuhan atas berkat pada pagi hari ini yang boleh kami persembahkan untuk kemuliaan dan kepujian nama Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan, kami bawa dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita,
Mari kita memuji nama Tuhan dari lengkap Kidung Jemaat nomor 146, bait yang pertama hingga bait yang kedua. Bawa persembahan. Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami undang untuk berdiri. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama, Tuhan pimpin anak Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.